perlu dihubungin dulu Pak ya, kalau memang kira-kira dari apa yang kita tampilkan ini masih ada. Tentu dasar ini yang Bapak kemukakan ini kan berdasarkan atas apa yang terjadi, kan begitu. Betul Apa yang Pak. terjadi, sehingga Bapak menyimpulkan permasalahannya adalah ini. Kalau sepintas saya mengira begitu ya, ini kan sering juga nih, ini kan pengalaman kita sebagai guru, kita melihat anak-anak ini seolah-olah tidak tahu apa manfaat belajar TIK, kan gitu arahnya Pak Ranto ya, Betul Pak. atau yang ada yang lain. Tidak, betul Pak, betul seperti itu Pak. Nah, jadi kalau ini menurut saya, kalau kalimatnya itu kita pakai seperti ini bagaimana? Peserta didik kurang memahami manfaat pembelajaran TIK di kehidupan sehari-hari. Ini masukan dan terserah Pak Ranto mau pilih yang mana gitu. Jadi lebih jelas lagi arahnya, lebih tajam gitu. Kalau ini kan agak ngambang sedikit. Kurangnya pemahaman peserta didik terhadap fungsi pembelajaran. Jadi kalau kita langsung ke objeknya, peserta didik kurang memahami manfaat pembelajaran TIK di kehidupan sehari-hari. Kan lebih tajam dia, lebih ke mana arah kita gitu kan. Nah itu mungkin di segi permasalahan tentang kalimatnya begitu, Pak Ranto. Betul Ini Pak. masuk kali saya, cuma nanti itu terserah ke Pak Ranto mana yang mau lebih pasnya. Tentu yang tahu uh, permasalahan yang dihadapi tentu Pak Ranto sendiri. Iya Pak. Kemudian lanjut ke eksplorasi masalah. Kan kalau dalam kegiatan kita ini kan Bapak-bapak semuanya dimulai kan ada 7 langkah itu, ada 7 langkah. Betul Pak. Yang pertama identifikasi masalah, ini dia tadi kan sudah dapat. Kemudian eksplorasi penyebab masalah itu kan sudah, penentuan penyebab masalah itu kan pertemuan sebelumnya yang kita apa. Nah, kita kan masuk sekarang ke eksplorasi alternatif solusi, penentuan solusi, pembuatan rencana aksi, kemudian pembuatan rencana evaluasi. Yang 7 langkah ini harus kita lakukan dan konsisten. Artinya apa? Dari apa yang telah kita tentukan masalahnya, memang akan kita bahas, yang itu akan kita lakukan. Seperti yang saya katakan di awal tadi, di saat PL itu saya melihat agak kawan-kawan yang sudah, tapi tidak semua ya, mas, ada yang sudah pas, ada yang tidak fokus ke masalah yang diangkatnya. Nah, jadi di saat praktek, di saat mengajar, sepertinya melanjutkan materi yang sudah ada di saat itu. Jadi harapannya kan apa masalah yang sudah diangkat itu yang kita kupas tuntas. Nah terakhir harus tahu nanti apakah solusi yang kita tawarkan itu sudah berhasil atau belum. Tentu dasarnya adalah asesmennya ataupun evaluasi yang dirancang. Dari evaluasi yang dirancang itu nanti mengatakan, oh ini sudah berhasil, ini belum, ini tas. Nah itu harapannya bapak-bapak sekalian. Jadi setelah ini bapak-bapak sekalian sudah membuat solusi, sudah menentukan solusinya, kemudian tentu menuangkannya ke dalam perangkat ajar. Nah setelah tuangkan ke dalam perangkat ajar, tentu melaksanakan PL lagi, praktek. Jadi setelah itu kita lihat apakah apa yang sudah Bapak buat itu di dalam perangkat ajar itu sudah sesuai dengan apa yang dilakukan di saat proses pembelajaran. Nah itu Bapak-bapak sekalian. Jadi untuk solusi ke belakang tadi saya tidak terlalu melihat tadi ya seperti apa, karena tadi ada kegiatan. Jadi rasanya sudah
bagus Pak Ranto. Tinggal Ya, lagi Pak. ini dituangkan ke perangkatnya lagi. Dari sini tuangkan ke perangkat, kemudian pelaksanaan PL-nya lagi. Saya rasa begitu untuk sementara Pak Eko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Pak Marwan, mohon izin Pak, ini Ya. dilihat waktu kita dari tadi mulai jam 8.20 ya Pak Ranto ya? Betul, Pak. Ya. Betul, Pak. Ya. 8.20. Sampai dengan jam berapa Pak Ranto ya Pak? Nanti sampai setengah 11, Pak. Sudah lewat. Sudah lewat kita ya. Ya. Sudah lewat, Pak. Nah ya, ini kalau dilihat dari untuk sinkron kita pada hari ini waktu sudah alhamdulillah sudah terpenuhi Pak. Jadi namun jika memang ada yang perlu ditambahkan itu tidak apa-apa Pak, nggak apa-apa, nggak ada batasan waktu seperti itu. Izin Pak, ini kan karena Pak posisi sekarang Pak Batu Mahadi tadi sudah izin Pak terkait saat ini sedang ada kegiatan yang memang harus dilakukan. Apakah boleh Pak kita langsung untuk mengakhiri atau seperti apa Pak? Baik. Ya, saya rasa karena waktu kita pun sudah lewat dan tidak. Baik Pak, siap Pak. Atau mungkin ada mau didiskusi lagi? Pak, Bapak yang lain? Ya? Sudah jelas, Pak. Yang perlu disampaikan Pak? Kalau jelas saya Pak Ranto di stop screen. Oh, sorry Pak, maaf. Iya Pak, betul. Ya. Maaf, Pak. Gitu Pak. Ini kan kita foto bersama dulu ya Pak yang untuk pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Ya, boleh. Baik, Bapak-Bapak sekalian, mohon dilihat kamera Pak Markonis. Iya Pak, baik. Hitungan ke 1, 2, 3. Pak saya kirimkan ke grup dulu. Ya, Pak. Baik, itu mungkin ada tambahan lagi Pak Guru Pamong atau sebagai closing Pak? Saya rasa begitu Pak Eko, cuman semoga kegiatan PPG ini berjalan sukses dan lancar, tetap semangat ya Bapak. Memang kadang-kadang kalau kita pelatih ataupun belajar secara kendalanya lebih bagus langsung ya, jelas dia. Ini disambil-sambil kan, mengajar juga, ini juga kan. Kan dalam sebulan 2 bulan kuliah gitu kan. Nah, inilah tantangannya Bapak Ibu. Tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, Bapak-bapak sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ke Bapak Guru Pamong, yaitu Bapak Harimantas Mawan. Sekaligus juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Bapak dosen kita, yaitu Bapak Batu Mahadi Siregar, yang mana Bapak Guru Pamong dan Bapak dosen sudah memberikan arahan bimbingan kita pada hari ini. Ya, arahan dan bimbingan Bapak dan hari ini insya Allah kami jadikan catatan buat kami Pak. Intinya bukan hanya pada hari ini Pak, ini tambahan buat kami. Begitu banyak pelajaran yang Bapak-Bapak sudah berikan kepada kami selaku anak-anaknya nih Pak, seperti itu. Ya, insya Allah kita pegang Pak, dan kita selalu ingat, bahkan kita terapkan gitu Pak, terapkan di kehidupan pada saat pembelajaran seperti itu. Tentunya insya Allah sampai dengan hari akhir. Mudah-mudahan apa yang Bapak Harimantas dan Bapak Batu Mahadi memberikan ini sebagai amal jariah Bapak untuk jadi amal Bapak-Bapak seperti itu Pak. Namun tidak bosan-bosan ya Pak, mohon maaf kalau memang dari segi ada yang memang dari kami ada yang kurang berkenan, mohon juga kami dimaafkan Pak, seperti itu. Ya, baik. Bapak-bapak sekalian, jika dirasa ada lagi yang perlu disampaikan, mari Bapak-bapak kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Baik, Bapak-bapak sekalian, saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.